Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.007. Dan di video ini saya akan coba menganalisa pergerakan IHSG minggu depan. Apakah masih ada potensi untuk bergerak turun? Dan selain itu, saya juga akan menganalisa beberapa saham yang menurut saya masih bisa teman-teman amati setelah penurunan tajam IHSG hari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Hari ini saya akan coba membahas pergerakan dari IHSG, karena memang IHSG hari ini pergerakannya lumayan turun. Jadi sempat selama sesi 1 ini turun mendekati angka 2%, tapi pada saat penutupan masih bertahan di atas angka 6.000 dan turun 1% lebih. Dan jika kita lihat saat ini IHSG masih bertahan di atas garis EMA 50 dan masih juga berada di atas garis EMA 150. Jadi memang secara tren apabila teman-teman tanya apakah IHSG saat ini masih aman, sebenarnya masih aman karena masih bertahan di atas garis EMA 150 dan saat ini juga masih berada di atas angka 6.000. Tapi apabila ditanya masih ada potensi untuk turun minggu depan, karena saat ini IHSG masih banyak sentimen negatif, salah satunya karena memang angka positif yang terus meningkat, itu yang selalu saya takutkan untuk bulan Juni ini. Dan ternyata memang 2 hari terakhir kenaikan lumayan tinggi dan hari ini juga angka positif masih meningkat. Dan ini memang yang ditakutkan banyak investor maupun trader. Dan pasti yang paling ditakutkan dari kenaikan tinggi angka positif ini adalah kemungkinan adanya lockdown atau PSBB ketat. Ini selalu merupakan kata-kata yang paling ditakutkan bursa. Apabila ada kata-kata akan lockdown, biasa bursa pasti akan turun. Jadi saat ini memang hari ini banyak saham yang turun hampir ARB atau ARB. Tapi menjelang penutupan masih ada beberapa yang masih berhasil rebound. Jadi saat ini seperti penjelasan saya tadi, IHSG saat ini masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya IHSG masih ada potensi untuk sideways. Tapi ingat selalu hati-hati apabila support di EMA 150 telah terlewati. Dan untuk garis EMA CD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah kembali. Dan jika kita lihat berita, WHO malah mendesak Indonesia untuk perketat PSBB. Ini berita yang barusan dipost oleh detik.com. Memang karena makin meningkat, banyak yang menyarankan untuk lockdown atau PSBB ketat. Tapi apakah pemerintah akan melakukan itu? Kita masih harus menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah. Tapi tetap saja ini akan menjadi ketakutan di bursa. Tapi apakah penurunan IHSG ini berarti kita tidak bisa entry atau semua saham akan jelek? Saat ini saya men-screening beberapa saham yang menurut saya masih layak untuk teman-teman pantau. Untuk screening yang lebih banyak mungkin saya akan sharing akhir minggu ini. Tapi untuk saat ini saya mendapatkan ada 5 saham yang bisa teman-teman amati. Yang pertama ITMG. ITMG hari ini memang turun hampir 3%. Tapi secara tren bisa kita lihat ini masih uptrend. Jadi penurunan ini bisa teman-teman manfaatkan untuk tunggu kembali di daerah supportnya. Untuk support terdekat bisa teman-teman lihat di sekitar harga 14.000. Jadi apabila kita tunggu di sekitar harga 14.000 dan ITMG masih berhasil rebound dan lanjut naik, maka kita bisa buy on weakness. Karena trennya saat ini masih bergerak uptrend. Coba kita cek untuk data broker summary, teman-teman bisa lihat walaupun hari ini turun hampir 3%, ini masih akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi walaupun hari ini turun tajam, asing malah memanfaatkan kesempatannya untuk entry di harga bawah. Jadi minggu depan menurut saya ITMG masih bisa kita amati, tapi untuk lebih amannya adalah tunggu di sekitar harga 14.000.
Saat berhasil rebound dari daerah support ini, kita bisa ikutan entry. Apabila pingin trading jangka pendek, bisa jadiin target 15.000 untuk target take profitnya. Yang kedua menurut saya MDKA. MDKA hari ini terkonfirmasi masih gagal naik melewati angka 3000. Jadi 3000 merupakan resisten yang lumayan kuat. Beberapa kali berusaha break tapi gagal. Saat ini mulai turun. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di harga 2800. Secara trend juga bisa kita lihat MDKA masih uptrend. Jadi untuk teman-teman yang mau entry bisa tunggu di sekitar harga 2800. Dan teman-teman harus ingat, karena saat ini ISG masih belum aman, kita harus tunggu adanya konfirmasi rebound di support baru kita entry. Kecuali teman-teman mau trading cepat, trading satu hari atau one day trading, bisa manfaatkan untuk beli pada hari Senin depan apabila MDKA berhasil naik dari penurunan hari ini yang 6% lebih. Dari data broker summary bisa kita lihat ini memang distribusi. Asing juga hari ini keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Tapi selama 1 minggu terakhir ini asing sudah masuk dengan jumlah besar. Jadi menurut saya bisa kita tetap amati walaupun mulai distribusi. Selama dia masih bertahan dan rebound dari harga 2800, kita masih bisa entry. Atau mau lebih aman lagi, tunggu MDKA turun menuju garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 2630. Dan rebound baru teman-teman entry. Jadi ingat, kita entry apabila berhasil rebound dari supportnya. Bukan berarti pada saat terbentuk candle merah kita langsung entry. Karena memang masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Ketiga, saham Telkom, teman-teman bisa lihat hari ini masih bertahan di atas harga 3.350 dan masih berada di atas garis EMA 50. Hari ini memang sempat turun menyentuh garis EMA 150 yang saat ini di harga 3.290 tapi masih bisa bertahan. Jadi intinya saat ini Telkom masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Memang terlihat Telkom masih kesulitan untuk break dari harga 3.500. Sebelumnya sempat naik mendekati resisten berikutnya harga 3.600 tapi candle yang terbentuk kurang bagus. Jadi belum terkonfirmasi break. Dan saat ini turun kembali mengetes support di EMA 50 dan 150. Dan untuk Telkom bisa kita lihat, ini masih ada akumulasi. Asing juga dalam 1 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi bisa lihat walaupun hari ini sempat turun, tapi adanya akumulasi, bukan distribusi. Tapi apabila teman-teman mau entry lebih aman jadal lagi, tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 atau di harga 3.300 untuk lebih amannya. Karena hari ini juga sempat turun menyentuh harga 3.300 dan masih berhasil rebound. Untuk take profit apabila teman-teman dapat di harga 3.300, bisa take profit di harga 3.400 atau di harga lebih tinggi di 3.500. Mandiri juga teman-teman bisa amati karena saat ini juga masih bertahan di atas garis EMA 50 dan hari ini juga sempat turun menyentuh support psikologis di harga 6.000 dan masih bisa rebound. Tapi memang ini masih kurang bagus karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 150. Karena apabila masih gagal naik di atas garis EMA 150 minggu depan, saham Mandiri masih ada potensi untuk turun kembali mengetes angka 6.000 ini. Tapi jika kita lihat data broker summary, hari ini terdapat akumulasi dalam jumlah besar. Dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi menurut saya saham Mandiri juga masih layak untuk kita amati. Dan masih ada potensi untuk bergerak naik karena ada akumulasi tinggi hari ini. Dan saat ini juga masih bisa bertahan di atas angka 6.000 dan garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang mau lebih amannya bisa tunggu di sekitar angka 6.000 kembali. Apabila dia menyentuh angka 6.000 dan masih berhasil rebound, teman-teman bisa entry, take profit di harga 6.200 apabila gagal break. Atau tunggu saham Mandiri berhasil naik kembali di atas garis EMA 150 baru teman-teman entry. Tapi saat ini memang asing masih terus masuk akumulasi sehingga masih ada potensi untuk bergerak naik.
Dan terakhir saya akan coba bahas saham ICE. ICE hari ini memang masih lanjut turun 1% lebih ke angka 5.000. Jadi saat ini ICE sudah turun kembali mengetes support kuatnya atau support psikologis di angka 5.000 ini. Dan selama 1 minggu lebih bisa teman-teman lihat sudah terus terbentuk candle merah. Jadi karena sudah banyak terbentuk candle merah, pasti ada potensi untuk 1-2 hari terbentuk candle hijau. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek atau trading cepat pada saham ICE. Tapi ingat, kita entry apabila terkonfirmasi masih bisa bertahan di atas angka 5.000. Dan garis MACD memang saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jika kita lihat data broker summary, ini masih ada sedikit distribusi. Sedangkan asing, teman-teman bisa lihat hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam 1 minggu terakhir ini masih akumulasi. Jadi ICE bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek karena menurut saya sudah 2 kali bisa bertahan di atas angka 5.000. Jadi ini bisa kita masukkan ke watchlist, bisa kita amati minggu depan. Apabila berhasil rebound, kita bisa entry. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 5.300. Jadi ingat, ini bisa kita entry tapi harus hati-hati karena ini saham downtrend dan telah beberapa kali gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Dan apabila support 5.000 ini gagal menahan penurunan dari saham ICE, maka harga 5.000 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi apabila kita beli di sekitar angka 5.000 juga, kita harus sangat disiplin. Apabila ternyata gagal bertahan di atas harga 5.000, mulai turun dari support kuat ini, sebaiknya saran saya cut loss dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.